Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam takzimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian di malam ini, tak lupa kita memohon perlindungan kepada Allah lewat membaca sholawat dzalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi lil zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam ini ada pertanyaan dari sahabat kita yang ada di seberang sana. Mari kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada Tuan Guru, saya Zainuddin bin Ismail dari Selangor. Mohon Tuan Guru dapat memberi sedikit pencerahan. Pertanyaan saya berkaitan kepada ayat ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, kenallah akan Tuhannya. Dan ayat kedua, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu mengapa kamu tidak melihat? Dan ketiga, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahsiaku dan aku rahsianya. Mohon Tuan Guru dapat memberi pencerahan dan kupasan pertanyaan saya ini. Wassalam. Terima kasih Tuan Guru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan pertama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pertanyaan yang kedua, wa min anfusikum afala tubsirun. Pertanyaan yang ketiga adalah al-insanu sirri wa ana sirruhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita kaji pertanyaan yang pertama, yakni man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man, barang siapa ia kenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya.
Maknanya kalau dijabarkan, diluaskan begini. Barang siapa yang mengenali hakikat diri manusianya yang tak wujud, yang gaib, yang mati diri manusianya, yang berawal dan bersumber dari hal yang tak dapat disebut, seperti yang sudah dikalamkan oleh Allah di dalam surat Al-Insan, yakni manusia berawal dari hal yang tak dapat disebut. Berarti manusia itu hakikatnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi bagi manusia yang sudah memahami kembali kepada sifat ketiadaannya, kembali kepada sifat keadamannya, kembali kepada sifat kegoibannya, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah wujud Tuhan yang menciptakan dirimu setelah manusianya gaib, setelah manusianya fana, setelah manusianya hancur lebur diri kemanusiaannya di hatinya. Jadi bagaimana mungkin manusia bisa mengenal Tuhannya sementara manusia selama ini menjadi Tuhan di hatinya? Apakah buktinya bahwa selama ini manusia menjadi Tuhan di hatinya? Buktinya yang wujud di hatinya masih diri manusianya. Sementara Allah gaib bagi kita selama ini. Yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa masihlah diri manusia kita sendiri di hati kita selama ini. Berarti diri manusia kita selama ini tidak mengenal hakikat diri sejati manusia kita sendiri. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah sementara kita tak tahu diri kita sendiri? Dirinya sendiri saja tidak tahu. Berasal dari mana diadakannya, berasal dari mana diwujudkannya, ciptaan siapakah diri kita, dihidupi siapakah diri kita. Kita sendiri tidak tahu akan diri manusia kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan yang menciptakan diri kita selama ini? Jadi untuk mengenal Allah itu ya harus tahu diri dulu. Kenalilah diri kita dulu. Selama ini yang wujud jadi Tuhan kan diri kita. Seolah-olah kita ini sebagai pencipta atas segala aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan. Allah selama ini tidak ada gunanya bagi kita. Yang ada gunanya bagi kita selama ini ya yang wujud di hati kita, yakni ya hawa nafsu kita sendirilah yang sangat berguna bagi diri kita selama ini. Sementara Allah tak berguna sedikit pun bagi kita selama ini. Bagaimana mungkin Allah berguna untuk kita selama ini, sementara Allah kita tiadakan, sementara Allah kita gaibkan, sementara Allah tidak kita hudurkan di hati kita selama ini. Inilah bukti nyatanya bahwa kita selama ini masih zalim. Belum selamat hati kita kepada Allah. Karena Allah gaib, berarti bila hati kita tidak selamat berjumpa dengan Allah sebagai Tuhan pencipta diri manusia kita, berarti kita selama ini
belum memeluk agama Islam di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang aku ridhoi adalah Islam. Maknanya apa? Islam itu sudah sering kali saya katakan, Islam itu bukan agama, bukan nama agama. Islam itu bahasa Arab yang artinya selamat. Jadi yang dimaksud agama di sisi Allah, jadi yang dimaksud agama bagi seluruh manusia itu adalah selamatnya hatinya menuju dan bertemu dengan Sang Pencipta diri manusianya. Itulah agama itu. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi bagi manusia yang memeluk suatu agama, apapun nama-nama agama itu, wajib kenal dulu dengan Tuhan pencipta agama itu. Wajib bermakrifat atau mengenal Tuhan pencipta diri kita sendiri dahulu. Jadi makna agama di sisi Allah itu adalah makrifat dulu, mengenali dulu agar kita bisa selamat menuju kepada Allah bila hati sudah ma'rifatullah. Bila hati belum mengenal Allah, bila hati gaib Allahnya dan wujud manusianya sebagai Tuhan, mana mungkin kita bisa selamat dan mana mungkin kita diakui sebagai umat Islam di sisi Allah. Umat Islam itu umat yang selamat jalan hatinya menuju Tuhannya. Itulah Islam, selamat. Namun bagi kita bila belum selamat berjumpa dengan Allah dikarenakan Allahnya masih gaib, berarti selama ini kita belum Islam. Kita masih ateis, kita masih kufur, kita masih syirik, kita masih jahiliyah, yakni yang disembah bukan Allah di hatinya, akan tetapi kita selama ini menyembah, mengabdi kepada diri kita sendiri tanpa kita sadari selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanjeng Nabi Muhammad diutus ke dunia ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak yang mana? Apa akhlak yang dohir? Tentunya akhlak yang batin, akhlak kepada Tuhannya, akhlak ilahiyah, agar kita berakhlak, berbudi, beradab kepada Tuhan yang telah menciptakan diri manusia kita. Itulah akhlak itu. Namun akidah dan keyakinan Kanjeng Nabi Muhammad selama ini kita abaikan. Kita selama ini hanya mementingkan membangun raga, membangun syariat daripada membangun jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi bangun dulu jiwanya, baru rayalah badaniahnya.
Bila segumpal darah atau segumpal daging ini masih kotor, yakni hidup masih diakui oleh hidup manusianya yang nyatanya Allah gaib bagi manusianya, maka selamanya apa yang dilakukan oleh badannya, pulangnya, roji'unya pasti hancur di dalam alam kehancuran, di dalam alam yang fana. Karena di dalam hati kita selama ini memuja-muja, mendewa-dewakan yang fana daripada memuja dan mendewa-dewakan yang baqo, yakni uripe Allah. Selama ini kan kita ngaku-ngaku bahwa urip ini, bahwa hidup ini hidup manusiaku. Ini kan fana, ini kan bakal hancur. Selama ini ibadah kita diutus oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam segala laku tindaknya badan ini wajib diawali dengan niat supaya bisa kembali kepada Allah di dalam kalimat akhir niatan itu sendiri, yakni lillahi ta'ala. Akan tetapi selama ini kita ingkar kepada Rasulullah, apalagi kepada Allah. Ingkar tidak lillahi ta'ala, malah li nafsi. Hidup ini hidupku, badan ini badanku, amal ini amalku, ilmu ini ilmuku, solat ini solatku, gaya ini gayaku, naik mobil ini naik mobilku, ngerokok ini ngerokokku, kopi ini ngopiku, ngelempar itu ngelemparku, memanah itu memanahku, dan sebagainya. Berarti posisi kita selama ini menjadi Tuhan daripada menjadi makhluk. Jadi posisi kita selama ini menjadi sang pencipta daripada yang diciptakan di dalam hati kita. Inilah semua ini tanda-tanda bahwa kita selama ini belum tahu siapa diri manusia kita. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan kita? Diri manusia kita sendiri saja kita tidak kenal, bahwa diri manusia kita ini tak bisa apa-apa dan tak bisa berperan sebagai siapa-siapa tanpa Allah. Bila kita sudah menyadari bahwa diri kita ini sebenarnya hanyalah makhluk, hanyalah diciptakan, hanyalah diperjalankan, hanyalah digerakkan oleh hidup Tuhan yang menciptakan diri kita, maka kita akan menyadari kenyataan bahwa urip iki uripe Allah. Hayat ini adalah hayatullah. Hidup ini adalah hidupnya Allah. Tiada hidup kecuali Allah. Kita selama ini kan seolah-olah hidup itu banyak. Ada hidup diri manusia kita, ada hidup manusia-manusia yang lain, ada hidupnya para binatang, ada hidupnya para malaikat, ada hidupnya para iblis dan setan, ada hidupnya jin, ada hidupnya hayawan, tumbuhan dan sebagainya. Kita selama ini mensekutukan hidupnya Allah dengan makhluk. Itulah yang membuat ketersesatan hati kita selama ini. Jadi kenalilah dirimu dahulu, maka kau akan mengenal Tuhan sebagai pencipta diri manusiamu. Pulanglah ke tempat asalmu, pulanglah
kepada keadamanmu, pulanglah kepada kegoibanmu. Seumpama saya umur 50 sekarang, pulanglah kepada 50 tahun yang lalu, yang mana diriku dulu ndak ada, yang mana diriku dulu ndak wujud, yang mana diriku dulu gaib. Kembalilah ke asal mula kedatanganmu. Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Nah, jadi kita kembali ke asal usulnya. Asal dari tanah, ya kembali ke tanah. Asal mati, ya kembali mati. Itulah cara mengenal diri manusia kita. Ketika sudah nyata ketiadaan, setelah sudah nyata ketidakwujudan, setelah nyata kematian diri manusianya, maka nyatalah kewujudan Allah, maka nyatalah kehidupan Allah, maka nyatalah kekuasaan Allah atas diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jawaban pertanyaan yang pertama, yang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sekarang kita menginjak pertanyaan yang kedua. Wa min anfusikum afala tubsirun. Dan semua ada pada dirimu, apakah kamu tidak melihatnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alam-alam yang selama ini kita anggap alam kematian, alam kubur, siksa kubur, hari kiamat, hari akhirat, hari kebangkitan, hari yaumil hisab, hari wadsiratal mustaqim, hari surga dan neraka, itu sudah ada pada dirimu. Apakah kau tak melihatnya? Jadi kisah-kisah itu bukan nanti adanya, tapi sekarang sudah ada pada dirimu bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang sudah nyata kematiannya, yang sudah nyata kegoibannya, yang sudah nyata kewujudan Tuhannya di hatinya, akan tahu itu. Yakni alam-alam yang digaung-gaungkan manusia yang bakal terjadi nanti ketika badan sudah mati. Maknanya begini. Jadi kematian menurut manusia kan matinya badan. Badannya mati karena badan selama ini dipertuhankan oleh manusia. Badan ini menjadi salib-salib manusianya, sehingga manusia terlena dan terhalang-halangi menuju Tuhan yang menciptakannya. Jadi kematian di sisi manusia itu adalah matinya badan. Akan tetapi kematian di sisi Allah bukan matinya badan. Kematian di sisi Allah badannya hidup, tapi jiwanya yang mati. Tapi hatinya yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah kematian di sisi Allah. Allah hanya memandang batinnya, Allah hanya memandang jiwanya, Allah tidak memandang raga-ragamu. Inilah kematian di sisi Allah. Berarti selama Allah gaib bagi kita, selama Allah tak nyata bagi kita, selama Allah tak wujud bagi kita, maka itulah kematian jiwa kita di sisi Allah. Meskipun badannya hidup tapi jiwanya tak bertuhan alias mati. Nah,
setelah mati ya dikubur. Ketika badan mati, badannya dikubur. Kuburannya ya di kuburan yang luar itu, tanah itu kuburannya. Menurut versinya manusia. Akan tetapi versi Allah, ketika jiwa ini sudah mati, maka dikubur di dalam tanah yang ini. Tanah badan ini kan dari tanah. Jadi kuburan manusia selama ini, inilah alam kuburnya. Selama Allah gaib, selama Allah tiada, selama Allah tak nyata, yang nyata di dalam hatinya adalah dirinya sendiri, hawa nafsunya sendiri, maka dia terkubur di dalam badannya. Inilah yang dimaksud alam kubur itu. Sejatinya, hakikatnya, sesungguh-sungguhnya di sisi Allah. Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihatnya? Semua sudah terjadi pada dirimu, kamu tidak melihatnya karena hatimu masih buta kepadaku. Ya kamu tak tahu itu. Sama, saya juga pun begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah dipendam di alam kubur, dikubur, maka di dalam kubur bila manusia yang mengartikan karena manusia belum bertuhan, maka kejadian-kejadian itu hanyalah di angan-angan manusianya saja. Manusia akhirnya berimajinasi, menerka-nerka, membayang-bayangkan semua perjalanan-perjalanan itu dengan perjalanan-perjalanan badaniyahnya. Karena manusia nyembah salib, nyembah badan. Nah, akan tetapi di sisi Allah yang diazab, yang disiksa di azab kubur ketika Allah masih gaib, yang nyata hawa nafsunya di hatinya, maka diazablah hati kita selama ini. Diazab, disiksa dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan, disiksa, diazab dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan, diazab dengan berbagai macam kesusahan demi kesusahan, diazab dengan berbagai kesombongan-kesombongan, ketamakan-ketamakan, ketakutan-ketakutan dan fahsya wal mungkar yang ada di hati karena kita selama ini tidak beriman kepada Allah. Itulah siksanya, itulah anarnya. Jadi api-api neraka itu, apa-apa yang wujud di dalam hati kita, itulah api neraka. Harta itu api neraka yang akan membakar dirimu. Anak itu api neraka yang kau cintai di dalam hatimu, yang suatu saat akan membakar diri kita. Istri pun yang kita cintai juga api neraka dan suatu saat akan menggoda dan menguji kita. Badan dan hidup pun bukan milik kita, suatu saat akan dikembalikan. Yang terutama kita takut mati, takut kepada diri kita sendiri, yang sejatinya manusia itu bersifat mati. Manusia takut mati karena manusia selama ini menjadi Allah tidak terasa, yang tak ingin mati, maunya hidup terus, maunya enak terus, maunya beruntung terus. Inilah bukti nyata bahwa selama ini kita menyerupai Allah daripada menjadi makhluknya Allah, daripada menjadi hamba Allah. Inilah yang dimaksud afala tubsirun. Semua sudah terjadi atas hatimu, apa kau tak melihatnya? Nah, itulah
sekilas tentang alam-alam yang katanya nanti bagi manusianya, namun bagi Allah sudah ada sekarang ini. Hari kiamat kapan? Nanti ketika Anda berbaiat akan bertemu dengan hari kiamat. Dan ketika Anda belum mengenal Allah di saat hidup ini, Anda pun akan ketemu baiatul akbar, akan ketemu dengan kiamat, yakni syakaratul maut. Penggembalian paksa, baiat paksa, diputus, diperhitungkan semua apa-apa yang kita akui sebagai milik kita selama ini, dilepas dengan paksa dan siksa yang amat pedihnya. Itulah sekilas tentang semua ada pada dirimu dan apakah kau tak melihat? Bagi manusia yang buta mata hatinya, apa bisa melihat? Hanya bagi orang-orang yang beriman sajalah yang bisa melihat di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sekilas pertanyaan, jawaban pertanyaan kedua yang yakni wa min anfusikum, dan semua ada pada dirimu masing-masing. Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihatnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita menginjak kepada pertanyaan yang ketiga. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasiaku dan akulah rahasia manusia. Kalau kita jabarkan, kita logikakan secara gamblang dan mudahnya dipahami, baju ini adalah bajuku dan akulah yang memakai baju ini. Kopiah ini adalah kopiahku dan akulah rahasia di balik kopiah ini. Baju ini adalah bajuku dan akulah pemakai baju di baliknya. Selendang ini adalah selendangku dan akulah rahasia selendang ini. Itu maksudnya. Jadi manusia itu ibarat baju yang tak bisa apa-apa bila tidak dipakai oleh hidup. Baju itu tidak bisa berpola dan bergerak serta beraktivitas apa-apa bila tanpa dicipta oleh Allah. Inilah makna al-insanu sirri wa ana sirruhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemahaman-pemahaman ini akan lebih gamblang lagi bila Anda dengan rela dan ridho kembali kepada Allah, berbaiat sebelum kedatangan baiatul akbar, yakni baiat paksa. Jadi matilah dirimu sebelum kau dimatikan. Nanti setelah itu akan gamblang semuanya. Apa yang paparkan di dalam channel Uripi Allah, Anda akan mudah memahami. Tinggal makan saja tanpa pikir-pikir lagi, karena sudah buka mata hatinya. Karena manusia sudah kembali kepada alam fanahnya, yang nyata alam bakoknya. Allah lah yang berkuasa atas diri manusianya ketika sudah datang ajalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira cukup di sini dulu. Kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Semoga yang bertanya merasa lega untuk menerima apa yang sudah saya jawab, dan semoga saya dan kita semua akan selalu memahami pemaparan-pemaparan ini, dan semoga Allah ridho pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, kita baca dulu solawat dolimin daf'ul bala, agar kita terhindar dari balak-balaknya hati.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadi al-hajat, Allahumma ya mujib ad-da'wat, Allahumma ya rafi' ad-darajat, Allahumma ya muhill al-muskilat, Allahumma ya shafi al-amrad, Allahumma ya kafi al-muhimmat, Allahumma ya dafi' al-baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.